Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sebra Putri Alifia. Di sini saya akan membahas tentang kaitan atau hubungan pemikiran karya sastra Abdul Hadi WM, yaitu penyair nuansa profetik, transcendental, dan kehidupan. Di sini ada biografi Abdul Hadi WM. Abdul Hadi WM merupakan penyair atau sastrawan angkatan 70-an, cendekiawan muslim, serta budayawan. Beliau lahir di Madura. Abdul Hadi WM seorang muslim yang taat. Ayahnya dari keturunan Tionghoa dan ibunya dari keturunan Keraton Surakarta. Kedua orang tuanya memiliki pesantren di kota kelahirannya, yaitu pesantren Anaba. Kemudian Abdul Hadi WM menikah dengan Tejawati dan dikaruniai 3 orang anak perempuan. Yang pertama yaitu Gayatri Widotami, kedua Dian Kuswandari, dan ketiga Ayusa Ayutaya. Riwayat pendidikan beliau yaitu di kota kelahirannya sendiri, kemudian dilanjutkan di sekolah menengah atas di Surabaya. Setelah lulus dari SMA, beliau melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada dan mengambil jurusan Filologi Fakultas Sastra sampai mendapatkan gelar sarjana muda pada tahun 1967. Kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi yang sama mengambil Fakultas Filsafat sampai mendapatkan gelar doktor pada tahun 1971. Karena Abdul Hadi WM sangat cinta kepada ilmu pengetahuan, maka Abdul Hadi WM melanjutkan studinya ke Universitas Pajajaran, mengambil Fakultas Sastra jurusan Antropologi Budaya. Namun studinya tidak terselesaikan karena beliau harus bekerja dan menghidupi keluarganya. Pada tahun 1991, Abdul Hadi WM ditawari menjadi dosen sastra Islam di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan di Universitas Sains Malaysia Penang dan menjadi penulis tamu di instansi tersebut. Tak hanya pengajar atau dosen, beliau melanjutkan studinya di universitas tersebut dan meraih gelar doktor atau PhD dengan judul disertasinya Estetika Sastra Sufistik, Kajian Hermeneutika terhadap karya-karya Syekh Hamzah Pansuri. Karena beliau tadi telah disinggung dalam biografinya, yaitu sastrawan, cendekiawan muslim, serta budayawan. Beliau sebagai budayawan dan pelaku pemikir kebudayaan, beliau pernah menjadi seorang redaktur di Gema Mahasiswa, redaktur Mahasiswa Indonesia, kemudian Mahasiswa Indonesia edisi Jawa Barat, redaktur Majalah Dagang dan Industri, redaktur pelaksana Majalah Budaya Jaya, dan pengasuh lembaran Budaya Dialog Harian Berita Buana pada tahun 1978. Serta staf ahli bagian pernaskahan Perusahaan Negara Balai Pustaka dan Ketua Harian Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1984 sampai 1990. Sebagai penyair, beliau menciptakan banyak karya sastra yang salah satunya akan dibahas pada PowerPoint ini atau pada penjelasan materi ini, yaitu Meditasi dan Pembawa Matahari. Karya Abdul Hadi WM, yaitu beliau merupakan penulis buku antologi puisi, Meditasi, Pembawa Matahari, dan Madura Luang Prabang. Untuk antologi puisi Meditasi itu bertema tentang ketauhidan dan sosok Tuhan yang maha kekal serta disisipi dengan tema kehidupan. Buku antologi puisi Pembawa Matahari sama halnya dengan buku antologi puisi Meditasi dengan tema tentang ketuhanan dan kenabian dan disisipi dengan tema kehidupan. Buku sastra yang beliau terjemahkan, selain membuat antologi puisi, beliau juga menerjemahkan sebuah buku, yaitu buku karya Johann Wolfgang yang berjudul Paus, yang menceritakan tentang keberadaan Tuhan dan keinginan untuk menjadi lebih dari Tuhan. Selain menerjemahkan dan membuat antologi puisi, Abdul Hadi WM membuat cerita dongeng yang berjudul Tupai yang Pandai dan Terjadinya Pulau Madura. Pokok pemikiran karya sastra Abdul Hadi WM pada puisi yang berjudul
La Condition Humaine, Amsal Seekor Kucing, dan Bayang-Bayang. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya dua puisi saja, yaitu La Condition Humaine dan Amsal Seekor Kucing. Di sini bisa dibaca. Nah, untuk pemikiran atau pokok pemikiran dari menciptakan puisi La Condition Humaine yaitu kehidupan atau kondisi manusia yang begitu rumit, namun pada sisi ketuhanannya kita tidak bisa apa-apa. Seperti penggalan bait yang berbunyi tidak berbuah dan tidak berdaun, yang dimaknai sebagai manusia yang tidak ada daya dan upaya. Puisi tersebut mewakili pokok pemikiran Abdul Hadi WM tentang sajak-sajaknya yang bernuansa transendental. Kemudian di sini ada puisi yang berjudul Amsal Seekor Kucing. Bisa dibaca puisinya di sini. Puisi Amsal Seekor Kucing yang ditulis pada tahun 1975. Pokok pemikiran pada puisi tersebut yaitu ketauhidan dan keingintahuan seorang hamba kepada Tuhannya yang telah memberi kehidupan sampai detik-detik kematian. Jadi untuk puisi yang tadi itu Amsal Seekor Kucing, pemikiran Abdul Hadi WM itu yaitu tentang ketauhidan dan keingintahuan seorang hamba kepada Tuhannya, karena Tuhan yang sangat maha baik gitu ya sudah memberi kehidupan sampai detik-detik kematiannya. Kemudian ada pokok pemikiran dari buku antologi puisi berjudul Pembawa Matahari, yang salah satunya yaitu nyanyian Hamzah Pansuri. Bisa dibaca puisinya. Untuk pokok pemikirannya yaitu puisi berjudul Nyanyian Hamzah Pansuri karya Abdul Hadi WM merupakan pokok pemikiran tentang ketuhanan, keberadaan Tuhan, dan kerinduannya pada zat Tuhan, sehingga dari kerinduan tersebut menjadikan jiwa yang tersesat dalam kegelapan menemukan titik terang dalam kegelapan itu, yang bisa digambarkan di sini sebagai mataharinya atau cahaya Tuhannya, dan jiwa yang kering menjadi subur karena hujannya atau kasih sayangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pokok pemikiran Abdul Hadi WM, yang mana banyak memuat tentang sajak-sajak ketuhanan dan sifat-sifatnya yaitu sufistik, yang mana menggambarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa dan terdapat pada jiwa-jiwa manusia yang mereka berusaha untuk menjadi hambanya yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.